Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yaitu di dalam pembahasan masalah puasa dan yang berhubungan dengan puasa khususnya adalah di bulan Ramadan. Telah kita kaji fadilah-fadilah daripada berpuasa secara umumnya dan khususnya di bulan Ramadan. Lalu dijelaskan bahwa makna daripada puasa itu adalah al-imsak. Jadi puasa itu maknanya adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan. Ya, ini di dalam bahasanya sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Ya, Allah berfirman menceritakan tentang Siti Maryam. Ya, wahai Maryam, ketika kamu menemui siapapun daripada manusia, maka katakanlah, inni nazartu lirrahmani shauman, aku nazar untuk Allah untuk berpuasa. Puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi Siti Maryam itu nazar untuk puasa bicara. Ya. Jadi makna puasa saum itu adalah menahan apapun. Ya. Ini di dalam bahasa dahulu berpuasa dari berbicara itu diperbolehkan. Namun pada syariatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa bicara dilarang oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara syariat puasa itu maknanya adalah al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ya, menahan dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu sebenarnya patokannya bukan azan. Ya, akan tetapi dari masuknya waktu subuh ya sampai tenggelamnya matahari walaupun belum azan, ya. Terkadang orang menunggu azan padahal sudah masuk waktu subuh. Padahal azan itu setelah masuknya waktu, bukan bersamaan dengan masuknya waktu. Makanya orang sedang minum, lalu azan berhenti, udah batal puasanya. Karena azan itu setelah masuknya waktu. Ya, jadi ketika masuknya waktu masih minum, masih makan, ya. Bukan bersamaan, ya. Azan itu tidak bersamaan dengan masuknya waktu sholat, ya kan? Pas masuk baru muadzin azan.
Apalagi muadzin ketika masuk waktu subuh baru nyalakin listrik, ya, nyalakin lampu, nyalakin mic, ya, padahal sudah masuk waktu subuh, ya. Ini udah batal puasanya. Ya, makanya ya sempurnanya puasa adalah dengan imsak minimalnya 10 menit sebelum masuknya waktu subuh agar puasanya itu yakin benarnya sempurna, ya. Kalau orang tidak imsak maka puasanya jadi tidak sempurna, ragu apakah sah atau tidak. Ya. Apalagi orang sedang minum azan, ya, itu sudah jelas batal puasanya dan wajib menahan makan dan minum. Tapi puasanya nggak sah, wajib untuk menggodok puasanya dan hukumnya haram karena kelalaian. Ya. Jadi menahan dari semua yang membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Sudah yakin tenggelam matahari walaupun belum azan udah boleh berbuka. Apalagi sekarang dengan teknologi udah jelas tahu kapan tenggelamnya matahari. Ya, walaupun belum azan itu sudah boleh berbuka karena azan maghrib itu setelah masuknya waktu maghrib. Makanya muadzin ketika puasa di bulan Ramadan buka dulu baru azan, ya, bukan azan dulu baru buka dulu baru, berarti kan udah masuk waktu maghrib, ya. Makanya jangan kebanyakan, ya, cukup 1 korma, ya, berapa teguk air, ya. Jangan, ya, nyuruh orang di rumah nunggu sabar, dirinya nggak sabar. Ya, makan es buah dulu, ya, bukan minum, ya, makan gorengan, ya. Ini khianat, ya, yang seperti ini muadzinnya itu berkhianat, ya, karena muadzin itu amanat. Diamanati ketika masuk waktu maghrib langsung azan, buka dengan 1 korma, minum berapa teguk air langsung azan, ya. Biniyatim maksusatin, dengan niat yang khusus, ya. Jadi puasa harus dengan niat yang khusus. Tanpa niat itu puasanya tidak sah, ya. Dan wajib puasa orang lupa niat, ya. Lalu puasanya enggak sah tapi harus puasa, tapi puasanya tidak sah, harus menggogok puasanya karena dianggap lalai. Ya, sudah diberi waktu dari maghrib sampai subuh masih lupa juga, ya, lalai, ya. Makanya dianjurkan banyak niat setelah sholat maghrib, setelah berbuka, setelah sholat tarawih, ya, setelah, ya, jadi perbanyak setelah sahur. Wal aslu fihi, adapun dasarnya wajibnya puasa yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa dengan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi banyak orang salah paham tentang bertakwa. Apa itu takwa? Bukan banyak ibadah. Takwa itu bukan banyaknya ibadah. Takwa itu menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah walaupun sedikit ibadahnya, ya. Tapi orang banyak ibadahnya tapi masih mengerjakan yang haram, masih berbuat maksiat, bukan bertakwa namanya, ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu fardhihi, adapun waktu diwajibkannya puasa bulan Ramadan, fi sanati tsaniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban, diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ya, juga bersamaan dengan diwajibkannya untuk zakat, ya, juga bersamaan dengan diwajibkannya untuk berjihad, ya, sehingga awal mula jihad itu adalah awal mula puasa di bulan Ramadan pada tahun kedua dari hijrahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat kullaha nawaqis illa wahidan fakamilun, ya. Sedangkan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Mendapati Ramadan sebanyak 9 kali, ya. Tahun kedua, tahun ke-11 wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum Ramadan, jadi tahun ke-10 mendapati bulan Ramadan, ya. Beliau mendapati 9 kali bulan Ramadan dan beliau berpuasa bulan Ramadan sebanyak 9 kali, semuanya itu kurang, maknanya 29 hari. Hanya sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa sempurna 30 hari, ya, karena selalu melihat hilal, ya. Lalu syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' minasyuhuril Arabiyah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab, bulan Hijriyah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan paling afdhalnya bulan adalah bulan Ramadan. Wa summiya Ramadan gila li'annahu indama wada'al arabu asma'a syuhur wafaqa hadha syahru syiddatal har. Fasamuhu Ramadan minar ramdha ay syiddatil har. Ya, mengapa dinamakan dengan bulan Ramadan? Karena dahulu orang-orang Arab menamakan bulan sesuai dengan cuacanya. Saat itu cuacanya sangat panas sehingga dinamakan dengan bulan Ramadan, yang artinya adalah ramdha, membakar. Ya, Ramadan itu artinya membakar atau sangat panas. Wa qila li'annahu yarmidu dzunub ayyuharrikuha. Ada pendapat ulama mengapa dinamakan dengan bulan Ramadan, karena membakar dosa. Nah, dosa-dosa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan telah kita kaji fadilah-fadilah daripada puasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shamtu shaim tasbih." Diamnya orang puasa itu adalah tasbih. Jadi nikmatnya puasa itu diamnya aja mendapatkan pahala. Ya, seperti orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya itu ibadah. Puasa tidurnya itu ibadah. Daripada mengerjakan maksiat, ya, lebih baik tidur. Tapi lebih baik daripada tidur ibadah kepada Allah. Wa du'auhu mustajab, doanya orang puasa mustajab, dikabulkan oleh Allah, sehingga perbanyak untuk berdoa ketika puasa. Wa amaluhu mudha'af, dan amalannya orang yang berpuasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai, pelindung. Wa hisnun hasinun minan nar, dan pelindung, benteng yang kuat dari api neraka. Itu adalah puasa. Ahkamus shaum, sedangkan ya hukum-hukum daripada puasa. Ya, puasa itu hukumnya bisa 4. Ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Ya. Adapun yang pertama, puasa menjadi wajib hukumnya, yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. Ini diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah shaumul qadha, puasa qadha. Ya, mengqadha khususnya adalah mengqadha puasa Ramadan. Ya, hati-hati dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan wa alihi min Ramadan syai'un lam yuqbal minhu." Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi punya hutang puasa Ramadan yang sebelumnya, puasanya itu tidak diterima oleh Allah. Ya.
puasanya nggak diterima. Nah, karena masih punya hutang. Haram hukumnya menunda membayar hutang puasa Ramadan sampai datang Ramadan yang berikutnya, hukumnya haram. Ya. Dan wajib untuk mengeluarkan fidyah, denda. Ya, satu harinya 1 mud. Ya, kurang lebih 6 ons. Ya. Atau 1 liter beras. Ya, kurang lebih. Satu harinya. Kalau ditunda lagi sampai datang Ramadan yang berikutnya, berlipat ganda fidyahnya. Satu harinya 2 liter. Ya, dan haram hukumnya. Jadi menunda membayar hutang puasa Ramadan sampai datang Ramadan yang berikutnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Walaupun puasa sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kecuali kalau sepanjang tahun sakit, misalnya, na'udzubillah min dzalik, atau wanita yang hamil, menyusui, ini uzur, dimaafkan. Ya. Lalu yang kedua adalah, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, yang ketiga adalah puasa kafarah, denda. Ya, misalnya puasa melanggar sumpah, atau puasa zihar, ya, menyamakan istrinya dengan kehormatan ibunya. Itu namanya zihar. Ya, di zaman jahiliyah, salah satu cara untuk menceraikan istrinya adalah dengan mengucapkan zihar. Kamu seperti punggung ibuku. Ya, maknanya seperti kehormatannya seperti ibunya. Ini salah satu cara untuk menceraikan istri di zaman jahiliyah. Nah, datang Islam tidak membenarkannya dan juga tidak menolaknya. Islam datang, ya, tidak membenarkan juga tidak menolaknya. Orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya harus mengeluarkan kafarat. Ya, harus, ya, berpuasa kafarat, ya, 2 bulan berturut ya, atau memberi makan 60 orang miskin, atau langsung diceraikan kalau nggak mau puasa. Tapi kalau nggak mau menceraikan harus mengeluarkan, ya, fidyah atau kafarat puasa kafarat. Ya. Jadi makanya nggak dianjurkan, ya, memanggil istri dengan mamah atau ibu. Ya, ini seakan-akan menyamakan istrinya dengan ibunya. Enggak dianjurkan, ya. Yang dianjurkan, ya, dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan namanya atau dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang atau yang romantis. Ya, dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Siti Aisyah dengan ya Aish, wahai Aisyah, disingkat ya Aish, atau ya Umairah, wahai bunga mawar. Ya. Dengan pujian, ya, atau dengan kasih sayang. Jangan disamakan dengan ibunya, mamah, ibu, ya. Ini enggak dianjurkan, ya. Khawatirnya menyamakan istrinya dengan ibunya, ya, kecuali di depan anaknya untuk mengajari anaknya yang masih kecil itu, ya, boleh-boleh saja, tapi istilahnya jangan dibiasakan, ya. Lalu yang keempat, puasa menjadi wajib adalah shaumu fil haji wal umrah badalan anil zabhi fil fidyah. Puasa ketika haji dan umrah sebagai ganti daripada korban zabhi fil fidyah. Fidyah, ya, menyembelih untuk membayar fidyah, gantinya kalau nggak mampu dengan puasa. Ya. 7 hari, ya, 3 hari di masa hajinya, dan yang 4 hari 3 hari di masa haji dan 7 hari di ketika kembali. Wa shaumu fil istisqa idza amara al hakim, dan yang kelima, puasa menjadi wajib jika puasa untuk sholat istisqa, minta hujan. Karena istisqa itu sunnahnya sebelumnya puasa terlebih dahulu, ya, puasa 3 hari, lalu hari yang keempat baru sholat istisqa, itu sunnahnya, ya. Namun jika pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk puasa, untuk sholat istisqa, puasanya menjadi wajib, ya. Kalau enggak puasa itu hukumnya haram, ya, kalau diperintahkan oleh
pemimpin ya untuk puasa ya agar untuk sholat istisqa minta hujan ya. Lalu yang keenam, puasa menjadi wajib hukumnya adalah jika dinazarkan. Ya, puasa dinazarkan karena nazar itu sah jika di dalam ibadah. Ya. Yang namanya nazar itu adalah iltizamu qurbatin, ya, mengharuskan ibadah, itu namanya nazar. Walaupun tidak dengan ucapan nazar. Misalnya saya bulan Ramadan setiap hari mau sedekah 10.000, itu jadi nazar. Mengharuskan seorang muslim, mengharuskan dirinya untuk ibadah, itu namanya nazar. Walaupun tidak ada ucapan nazar. Saya malam ini mau tahajud, jadi nazar. Saya bulan Ramadan mau menghatamkan ya 3 kali khataman, itu jadi nazar. Hati-hati ya. Jadi nazar itu mengharuskan ibadah, itu jadi nazar ya. Ya, kalau seandainya nazar di dalam selain ibadah yang bukan ibadah, nggak sah. Saya nazar nggak mau nikah lagi misalnya, nggak sah nazarnya ya. Oh, nazar kalau si fulan jadi saya mau jalan mundur dari sini sampai Jakarta, ya nggak sah, nazarnya bukan ibadah. Nggak sah, nggak perlu bahkan nggak boleh dilaksanakan, haram hukumnya. Ya, karena nazar itu sah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kalau si fulan kalau ini menang atau ini terpilih, saya mau merangkak dari sini ke kemana, ya? Itu nggak sah hukumnya. Jadi 6 perkara ini puasa menjadi wajib hukumnya. Yang kedua adalah puasa menjadi sunnah hukumnya, dan itu adalah dasarnya. Dasarnya puasa itu hukumnya sunnah kecuali kalau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mayatakarrar bitakarruris sinin, ya, puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa misalnya di hari Arafah ya. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siyam yaumi Arafah inni ahtasib indallahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wallati qablahu." Ya, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah untuk bisa menghapus dosa setahun yang setelahnya dan setahun yang sebelumnya. 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah ya. Dan juga ya, diantaranya puasa Tasu'a, puasa Asyura ya, 9 Muharram dan 10 Muharram. Ya, dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Asyura, beliau menjawab, yukaffaru sanatul madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Ini rahmatnya Allah. Sehari puasa, setahun dosanya diampuni oleh Allah. Sehari puasa, 2 tahun diampuni dosanya oleh Allah. Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Ini wal hadi asyar min Muharram, ya, dan juga 11 Muharram. Ya, jadi Muharram itu minimalnya 10 Muharram ya, tapi sunahnya ditambah 9 dan 10 ya, sempurnanya 9, 10 dan 11 ya, diperbanyak itu lebih baik. Wasitun min Syawal, dan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, seperti puasa setahun. Ya, seperti puasa setahun ya, karena 1 hari puasa pahalanya 10 hari. Ya, 30 hari di bulan Ramadan, 300 hari ditambah 6 hari 60, totalnya 360 hari itu minimalnya ya.
Dan puasa di bulan Syawal itu sunnahnya, afdolnya langsung setelah hari raya Idul Fitri, besoknya langsung puasa 6 hari. Tadi kalau nggak langsung boleh saja, yang penting di dalam bulan Syawal berpuasa 6 hari walaupun terputus-putus, ya, dicicil itu diperbolehkan. Dan juga diperbolehkan digabung dengan puasa qadha, ya. Wal ashhuril hurum, dan berpuasa di bulan-bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, ya. Dalam riwayat berpuasa 1 hari di bulan suci pahalanya seperti berpuasa 30 hari di bulan yang lain, ya. Wal ashril awal min Dzulhijjah wa ghairi dzalik, dan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Ini puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Yang kedua, mayatakarrar bitakarruri syuhur, yang berulang dengan berulangnya bulan. Seperti berpuasa ayyamil bid, hari-hari putih. Mengapa dinamakan dengan hari putih? Karena bulan sempurna, ya, bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap daripada bulan Hijriah, ya. Wal ayyamus sud, dan juga berpuasa pada hari-hari hitam, ya, maknanya ketika bulan nggak ada sinarnya, bulan sabit, ya, tanggal 1, 2, tanggal 28, 29, dan 30. Kalau sampai 29, ya dilanjutkan tanggal 1. Ya. Ini adalah, ya, puasa yang dijalankan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat minimalnya setiap bulannya berpuasa 3 hari. Ya. Selain bulan Ramadan, minimalnya berpuasa setiap bulannya adalah 3 hari. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya seperti puasa setahun. Ya, karena 1 hari puasa seperti puasa 10 hari. 3 hari 30 hari, sebulan 30 hari, setiap bulannya 3 hari. Seperti puasa setahun, mendapatkan pahala puasa setahun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ada juga puasa yang ketiga adalah puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulangnya minggu, pekan. Yaitu seperti puasa Senin dan Kamis, ya. Wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Dan paling afdalnya puasa sunnah adalah puasa Daud. Ya, dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu siyam Daud, paling afdalnya puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, karena itu lebih melawan hawa nafsu. Ya, sebab kalau orang udah terbiasa puasa setiap hari, udah terbiasa. Tapi kalau puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, lebih melawan hawa nafsu. Amalan yang lebih melawan hawa nafsu, berat dijalankan oleh nafsu, lebih besar fadilahnya, ya. Lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu mana amalan yang lebih besar pahalanya, kita lihat kalau berat kita jalankan itu amalan yang lebih besar pahalanya. Kalau ringan, ya ada pahalanya, tapi juga pahala biasa. Tapi semakin berat, semakin besar pahalanya, ya. Misalnya hadir subuh, majelis, ya, ngantuk, apalagi puasa di bulan Ramadan, waktunya tidur, berat, ya, itu menunjukkan pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa makruh, dan puasa menjadi makruh hukumnya jika menyendirikan puasa hanya hari Jumat, atau hanya hari Sabtu, atau hari Ahad. Puasa hanya hari Jumat saja, makruh hukumnya. Sebab itu hari rayanya orang umat muslim. Dan puasa hari Sabtu saja hukumnya makruh. Sebab itu hari rayanya orang Yahudi. Ya. Puasa hari Ahad saja makruh hukumnya. Sebab itu hari rayanya orang Nasrani. Ya. Jadi puasa kalau Jumat Sabtu atau Kemis Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu itu diperbolehkan. Hanya sendiri Jumat saja, Sabtu saja, Ahad saja itu hukumnya makruh. Dan juga puasa sepanjang tahun hukumnya makruh kalau seandainya khawatir menjadi sakit, atau yang kedua
meninggalkan urusan-urusan yang sunnah atau yang wajib. Orang misalnya puasa setahun akhirnya nggak mau kerja. Puasa setahun akhirnya nggak silaturahmi misalnya, nggak hadir majelis, nggak nuntut ilmu, ya itu jadi makruh hukumnya. Nah, bahkan jadi haram kalau sampai meninggalkan yang wajib, ya seperti itu. Dan ya puasa menjadi haram hukumnya bisa haram sah dan juga haram tidak sah. Serta juga apa saja syarat-syarat rukun-rukun puasa, insya Allah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa kita. Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.